Hari ini, Roh Kudus mengajak saya untuk melanjutkan perenungan mengenai kisah Yesus yang berjalan di atas air. Saya membaca kisah ini dari kitab Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33, dalam kitab Markus pasal yang ke-6 ayat 45 sampai 52, dan Injil Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Roh saya begitu bergelora ketika meneliti kisah ini. Berikut hal-hal yang saya dapati dan sedang terus saya bangun menjadi logika ilahi dalam hidup saya. Yang pertama, ketika saya menghadapi fakta negatif secara lahiriah, Dia tahu apa yang saya alami. Dia memperhatikan kondisi saya, dan Dia melangkah mendatangi saya. Markus 6 ayat 48 mencatat, ketika Ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam Ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan Ia hendak melewati mereka. Kata melihat diambil dari kata Yunani horau, yang berarti memperhatikan, memahami. Yesus memperhatikan bagaimana para murid begitu susah payah berusaha melawan fakta lahiriah yang sedang bertiup melawan mereka. Melihat mereka kepayahan, Yesus datang kepada mereka dengan berjalan di atas air. Wow, tiba-tiba Roh Kudus membuka pengertian saya. Yesus sengaja mendatangi mereka dengan berjalan di atas air, sesuatu yang supranatural, karena Ia bertujuan ingin mengingatkan mereka kembali mengenai kebesaran dan kedaulatan Tuhan di atas segala sesuatu yang natural atau alamiah. Lebih lanjut dikatakan bahwa Tuhan berniat untuk melewati mereka. Kata melewati diambil dari kata Yunani parerkomai, yang berarti to be averted, to turn away one's eyes or thoughts, memalingkan mata atau pikiran seseorang, to come near, mendatangi atau mendekati. Fakta lahiriah masih memiliki ruang sebegitu kuatnya dalam pikiran para murid, membuat mereka menjadi takut. Tetapi Yesus tidak diam. Ia mendekati mereka, hendak membuat mata dan pikiran mereka kembali tertuju hanya kepada Yesus, bukan kepada fakta lahiriah. Ibrani 12 ayat 1-2. Dimensi kasih setia Tuhan mengalir memenuhi batin saya ketika Roh Kudus membukakan pengertian dari ayat firman ini. Bahkan kalaupun level saya masih di kondisi yang sangat dipengaruhi oleh fakta lahiriah, Dia melakukan sesuatu untuk mengalihkan mata saya yang tadinya terfokus kepada apa yang duniawi atau fakta lahiriah yang ada, untuk kembali melihat Dia yang berdaulat dan berkuasa atas alam semesta. Yang kedua, tanpa membangun logika ilahi, saya akan cenderung memberikan respon yang berkebalikan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-26 mencatat, ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Kata melihat diambil dari kata Yunani eido, yang berarti melihat dengan mata pikiran atau berdasarkan indera mereka. Dari bagian firman ini, saya mendapati bahwa saya akan cenderung memberikan respon yang sama sekali berkebalikan dengan apa yang Tuhan kehendaki ketika saya tidak bertekun membangun logika ilahi dalam kehidupan saya. Karena tanpa membangun logika ilahi, saya akan selalu melihat Dia dengan mata pikiran saya yang belum diperbaharui. Seperti pada bagian firman ini, Tuhan datang untuk memberikan mereka ketenangan dan pengharapan, tapi mereka malah ketakutan. Saya mau pastikan kekonyolan yang sama tidak terjadi dalam hidup saya. Yang ketiga, keaktifan saya dalam meresponi suara Tuhan mengkondisikan diri saya jadi menerima firman untuk berjalan di atas kemustahilan. Dalam Matius pasal 14 ayat 27-29, Alkitab mencatat, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab Dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Kata tenanglah
berasal dari kata Yunani tarseo, yang merupakan bentuk perintah untuk menguatkan hati dan kembali memiliki keberanian. Kata menjawab, lalu Petrus berseru dan menjawab dia. Kata menjawab berasal dari kata Yunani apokrinomai, yang memiliki arti aktif menjawab, berkata-kata, meresponi, melanjutkan. Saya mau pastikan saya terus meresponi setiap firman yang datang atas hidup saya secara aktif dan terus memperkatakannya. Karena saya menangkap bahwa setiap firman yang Dia lepaskan bertujuan membawa saya berpindah ke dunianya. Dunia yang terbentuk hanya oleh firman-Nya tidak akan bisa tergoncangkan. Dunia yang membawa saya menembus berbagai keterbatasan dan kemustahilan untuk menyatakan kemuliaan-Nya melalui kehidupan sehari-hari saya. Amin.